Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab kita Aqidatis Salafi Ashabil Hadis, dan setiap cabang dari cabang ilmu maka kita akan dapatkan bagaimana syaitan memberikan talbis di tengah-tengah muslimin, apakah dalam masalah fikih ataukah dalam masalah tauhid ataukah dalam masalah akidah, mengubah sesuatu yang terlarang dibungkus dengan casing yang seakan-akan indah. Dan itu merupakan senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh iblis, memberikan talbis di tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Ketika syaitan memberikan was-wasnya kepada Adam alaihissalam, kemudian dia berkata, "Wahai Adam, maukah kutunjukkan kepada engkau sebuah pohon abadi, pohon yang akan bisa mengekalkan engkau di dalam surga." Padahal pohon tersebut adalah pohon yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Namun syaitan mengubah nama menjadi Syajaratul Khuldi, pohon yang abadi, sehingga terlupakan Nabi Adam alaihissalam, larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, ketika dalam masalah tauhid, kesyirikan adalah hal yang paling menghancurkan manusia, dunia dan akhiratnya. Dan Allah mengutus Rasulnya untuk mengingatkan manusia tentang bahayanya kesyirikan. 23 tahun Rasulullah berdakwah mengingatkan tentang tauhid dan mengingkari tentang segala bentuk kesyirikan. Hanya dengan satu kalimat yang diubah oleh iblis, yang dibungkus, maka syirik itu menjadi sesuatu yang indah. Syirik itu menjadi seakan-akan ibadah yang sangat agung dan ibadah yang sangat mulia, dibungkus dengan nama hubbus salihin, mencintai orang-orang saleh. Begitu juga dalam masalah asma wa sifat yang akan kita bahas. Mereka membungkus dengan casing dalam pembahasan al-asma wa sifat dengan kalimat at-tanzih, mensucikan Allah, yang hakikatnya sebenarnya ta'wil, yang hakikatnya sebenarnya tahrif, yang hakikatnya sebenarnya ta'til, yang diperangi oleh para ulama terdahulu kepada orang-orang yang mereka mentaktil, mentahrif dari sifat-sifat Allah, cuman ketika dibungkus dengan nama tanzih. Allah tidak beristiwa di atas arasy-Nya. Ini bagian dari tanzih untuk kita mensucikan Allah. Allah khabarkan dalam Al-Quran Allah punya sifat ini. Tidak, Allah tidak punya sifat ini. Tetapi wajib bagi kita untuk mentanzih sifat Allah. Ini tidak ada bagi Allah. Satu kalimat. Tanzih
yang kemudian mereka mentaktil, mentahrif, mentakif dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Baik. Kenapa saya menyebutkan muqaddimah? Karena ini muqaddimah penting, karena Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, ya, beliau akan membahas di sini tentang masalah istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang menolak sifat-sifat Allah seperti saya singgung tadi, alasannya adalah tanzih, dan tanzih. Apa itu tanzih? Ingin mensucikan Allah. Qala Sabuni rahimahullah, wa ya'taqidu ashabul hadithi wa yashhaduna anna Allah subhanahu fawqa sab'a samawatihi ala arshihi mustawin kama nataqa bihi kitabuh fi qawli azza wa jalla fi suratil a'raf inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Dan ashabul hadis meyakini dan menyaksikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit yang ketujuh dan Allah beristiwa di atas arasy-Nya, dan ini sebagaimana diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim seperti pada surat Al-A'raf, sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang Dia menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Kembali saya ingatkan, kitab yang saya baca ini ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Al-Imam As-Sabuni itu hidup pada tahun 300 Hijriah. Belum lahir yang namanya Ibnu Taimiyah, belum lahir yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, belum ada namanya Albani, belum ada namanya Ibnu Utsaimin, belum ada namanya Ibnu Baz. Beliau lahir pada tahun 300-an Hijriah, dan beliau sudah mencatat, menulis di dalam kitab beliau tentang keyakinan akidah Ahlus Sunnah. Dan ini bukan akidah yang baru. Ya, ini akidah yang telah diyakini oleh seluruh para ulama salaf. Dan insyaallah nanti akan saya membaca beberapa ucapan ulama-ulama salaf. Dan Al-Imam Az-Zahabi menulis sebuah kitab dengan judul Al-Ulu. Beliau menukilkan ucapan sahabat Rasulullah sampai kepada ulama yang hidup di zaman beliau tahun 600 Hijriah. Ribuan ulama ternukilkan. Seluruhnya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Dan sekian ratus ayat Al-Qur'an dan sekian ratus hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini semuanya ya terbatalkan hanya dengan satu kalimat, at-tanzih. Mensucikan Allah. Bisa difahami di sini? Jadi seakan-akan thariqahnya salaf, thariqahnya para imam itu tidak mensucikan Allah. Mereka yang paling tahu dan pintar bagaimana cara mensucikan Allah seakan-akan. Bisa difahami ya? Baik. Dan untuk mengulang apa yang pernah kita sampaikan, dan kita akan ulang-ulang, jangan sampai terlupakan atau tersamarkan. Ya, Ahlus Sunnah dan begitu juga Ahlul Batil, mereka menggunakan ayat yang sama di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ayatnya sama. Ar-Rahman, Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dan serupa sedikit pun dengan Allah, dan Allah itu Maha melihat dan Allah itu Maha mendengar. Al-Sunnah menggunakan ayat ini untuk menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ahlul Batil mereka menggunakan ayat ini untuk mentakwil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuma disinilah didapatkan perbedaan di dalam thariqah Ahlus Sunnah dengan thariqah Ahlul Ahwa di dalam jalan yang kemudian mereka menetapkan satu perkara tersebut. Apa jalannya? Ahlus Sunnah ya, mereka menempuh dengan thariqah at-tatsbit wa tanzih. At-tatsbit wa tanzih. Apa maksudnya? Apa saja yang dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran,
tentang sifat-sifatnya. Maka Ahlus Sunnah mengatakan kami menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW ditetapkan. Kemudian apa? Ditanzih, disucikan. Ketika mereka membaca ayat Quran Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah beristiwa di atas arasnya, kita tetapkan Allah beristiwa di atas aras, namun kita sucikan. Allah disucikan dari sifat yang menyerupai dengan makhluknya. Istiwanya Allah itu berbeda dengan istiwanya makhluk. Allah tidak membutuhkan kepada arash, adapun makhluk ketika dia bertempat dia membutuhkan tempat tersebut. Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Ketika makhluk bertempat maka tempat tersebut lebih besar dari yang ditempati, maka Allah disucikan dari sifat ini. Allah lah yang meliputi seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Bisa difahami? Ini tariqahnya salaf, at-tathbit, kemudian at-tanzih. Adapun tariqah ahlul ahwa, di dalam mereka memahami sifat-sifat Allah, pertama yang mereka lakukan adalah at-tamthil. Allah beristiwa di atas arasy. Berarti kalau beristiwa Allah butuh sama arasy. Berarti arasy itu lebih besar dari Allah. Kan tamthil namanya. Oh, Allah tidak sama dengan makhluknya. Kemudian dita'til. Oh, enggak ada itu istiwa. Kita nafikan istiwa. Kita batalkan sifat istiwa. Tapi dalam Al-Quran Allah menyebutkan istiwa. Nah, disinilah butuh kita mentahrif. Maksudnya istiwa adalah menguasai. Ini tariqahnya. At-tamthil, at-ta'til, at-tahrif. Jadilah istaula. Ahlus Sunnah at-tathbit, at-tanzih. Jadilah istiwa sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bisa difahami? Di antara dua tariqah, tariqah Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah, dan selain dari Ahlus Sunnah dalam menetapkan menafikan dari sifat-sifat Allah. Mereka tamthil dulu, kemudian mereka ta'til, kemudian mereka tahrif. Mafhum? Ayatnya sama. Laisa kamitsli syai'un. Oh, kalau Allah beristiwa di atas arasy, Allah kan sama dengan makhluknya. Berarti laisa kamitsli syai'un. Allah tidak beristiwa. Faham? Adapun Ahlus Sunnah kita mengatakan Allah beristiwa di atas arasnya, tetapi laisa kamitsli syai'un. Istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk. Seperti Allah punya ilmu, makhluk juga punya ilmu, tetapi ilmunya Allah berbeda dengan ilmunya makhluknya. Selesai. Allah bisa melihat, makhluk juga bisa melihat, tetapi melihatnya Allah itu tidak sama dengan melihat makhluknya. Faham di sini? Ya, walaupun sebagian dari yang bukan Ahlus Sunnah, mereka dalam memahami sifat-sifat Allah sebagiannya berjalan di atas tariqahnya Ahlus Sunnah. At-tathbit, tsumma at-tanzih. Cuman hanya beberapa sifat saja, 7 sifat, 20 sifat atau 50 sifat. Ilmu, mereka menetapkan ilmu. Ketika dikatakan ilmu, kan makhluk juga punya ilmu, mereka akan mengatakan ilmunya Allah beda dengan ilmunya makhluk. Ya, jadi cuman hanya beberapa sifat saja mereka berjalan di atas tariqahnya Ahlus Sunnah, at-tathbit tsumma at-tanzih. Namun sebagiannya mereka tolak karena nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal kamu, masuk akal buat kita. Kan seperti itu kalau memang akal-akalan. Mafhum di sini? Baik. Disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang saya baca tadi, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang dia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Kalau yang menafsirkan ya kalimat istiwa dalam ayat ini menguasai, istaula, menguasai, maka di sini ada kelaziman-kelaziman yang keliru di dalamnya. Dari sisi mana? Perhatikan ayatnya. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah menguasai arasy. Kalau diartikan istiwa dengan menguasai, Allah menguasai arasy. Kita ketahui bahwasannya arasy Allah ya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya. Allah Subhanahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, wa kana arsyu 'alal ma. Waktu itu arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala sudah ada di langit.
Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, wa kana arshuhu 'alal ma. Berarti sudah ada arsy sebelum diciptakan langit dan bumi berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika dia mengatakan, menakwilkan ayat ini dengan istaula, menguasai, Rabb kalian adalah Allah. Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian menguasai arsy. Nah, jadi pertanyaan kita, siapa yang menguasai arsy sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Apakah ada sesuatu lain yang menguasai arsy selain Allah? Faham? Faham enggak? Jelas ya? Jadi siapa yang menguasai arsy sebelum Allah ciptakan langit dan bumi? Sementara arsy itu sudah ada sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bisa difahami? Jelas ya? Dan juga ya, sebagaimana kaidah disebut oleh para ulama salaf, la yafiru an syai'in ila waqa'a fi. Tidaklah mereka lari dari sesuatu kecuali mereka terjatuh di situ. Kenapa mereka tidak ingin menetapkan kenapa mereka tidak menetapkan istiwa bagi Allah? Karena menurut mereka ini bukan bentuk pensucian kepada Allah. Kemudian ditakwil dengan menguasai. Nah, kita tanya, makhluk menguasai atau tidak? Antum menguasai rumah antum atau tidak? Antum menguasai istri antum atau tidak? Menguasai toko antum atau tidak? Menguasai. Yaitu menguasainya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Menguasainya makhluk ya sesuai dengan makhluk yang lemah. Lah kenapa nggak dari awal aja ente mengatakan istiwanya Allah beda dengan istiwanya makhluk? Istiwanya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, istiwanya makhluk sesuai dengan kelemahannya. Kenapa ente takwil dulu kemudian ente sucikan? Jadi ente lebih pintar daripada Allah. Jadi konsep ente baru ente pakai, baru ente sucikan, konsep Allah nggak ente terima. Bisa difahami? Lau kana min indi ghairillah lawajid fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya sesuatu itu datang bukan selain dari sisi Allah, maka akan didapatkan perselisihan yang sangat banyak. Bisa difahami ya? Dan sering saya ingatkan ya oleh rahimani wa rahimakumullah, permasalahan asma wa sifat ini. Kenapa permasalahannya begitu jelas, begitu gamblang, begitu wadih? Dikarenakan syubhat yang digunakan oleh orang-orang di dalam pembahasan ini dari zaman dahulu, munculnya Jahmiyah, munculnya Mu'tazilah, munculnya Al-Qalabiyah dan lain sebagainya. Sampai hari ini syubhatnya sama, nggak berubah, kalimatnya sama, nggak berubah, sama. Dan para ulama telah menulis semua bantahan-bantahan dalam kitab-kitab mereka. Apa saja kitab akidah yang antum baca, maka akan didapatkan bagaimana para ulama menelanjangi akidah mereka. Ya, As-Sabuni menulis kitab akidah salaf ashabil hadis. Antum baca kitab Al-Muzani, murid langsung Imam Nawawi Syafi'i. Dan beliau menulis kitab Syarh Sunnah. Di poin pertama beliau membahas masalah istiwa. Iya, Al-Lalikai Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan bab masalah ini. Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah juga menyebutkan masalah ini. Nah, Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah juga menjelaskan tentang masalah ini. Hampir seluruh para ulama Islam, ya bukan ulama di zaman sekarang, zaman dulu, tahun 200-an Hijriah, Ibnu Asim menulis kitab Sunnah juga menjelaskan tentang masalah ini. Makanya orang-orang yang pintar dan orang-orang yang cerdas dari kalangan mereka, orang pintarnya ya, dia mengatakan bahwasanya di dalam masalah sifat-sifat Allah, manusia dibagi menjadi dua, aqidatus salaf dan aqidatul khalaf. Ini orang pintar kalian mereka. Aqidatus salaf, mereka menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana zahirnya datang dari ayat-ayat Al-Quran. Iya. Adapun aqidatul khalaf, orang yang datang sebelakangan, mereka mentakwil, dikatakutkan, dikhawatirkan manusia itu bisa kufur. Allah punya tangan, nanti manusia menghayal sendiri, ya sudah kita takwil saja supaya menjaga akidah umat Islam. Paham? Ini disebutkan dalam ceramah-ceramah orang-orang pintar mereka. Tapi anak-anak yang baru-baru sekarang ABG-nya, ABG dalam tanda petik ya. Cuma mau baca satu kitab, cuma mengambil satu guru, ya sudah. Oh itu akidah sesat, itu akidah begini, akidah begitu. Baca dong kitab-kitab ini. Baca, silakan baca. Iya, tidak pernah kalian akan mendapatkan satupun poin dari kitab ulama salaf yang menyebutkan akidahnya sama seperti akidah kalian, nggak ada. Datangkan bukti. Paling mereka bisa datangkan ulama-ulama yang hidup 700 Hijriah, 800 Hijriah, 900 Hijriah. Iya, coba mereka datangkan kitab ulama yang menulis tentang akidah mereka di tahun 200-an Hijriah, di tahun 100 Hijriah, nggak pernah kita dapatkan. Karena yang mereka jadikan rujukan akidah itu baru lahir tahun 500 Hijriah. Bisa difahami? Iya, datangkan ya bukti.
dari akidah salaf. Kita telah mendatangkan buku, kitab ulama kita hidup tahun 300-an Hijriah. Jadi paham ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di bi'idnih." Dan Rabb kalian adalah Allah, Dia yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Bisa difahami. Dan juga Allah menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang mengangkat langit-langit tanpa ada tiang yang kalian lihat, dan kemudian Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Kemudian dalam surat Furqan Allah mengatakan thumma istawa 'alal 'arsy ar-rahman fas'al bihi khabira. Ya, kemudian Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Dan juga Allah menyebutkan dalam surat Sajadah thumma istawa 'alal 'arsy, dan juga Allah menyebutkan dalam surat At-Taha ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Berapa ayat sekarang? 7 ayat Al-Quran yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah tentang sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Dan insyaallah nanti akan saya baca terkhusus kepada imam mazhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, seluruhnya mereka menetapkan Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Nah, kenapa orang-orang yang mereka menolak sifat istiwa tidak pernah mereka mendatangkan ucapan Syafi'i dalam masalah ini? Tidak pernah mereka mendatangkan ucapan Ahmad dalam masalah ini. Kenapa? Karena memang tidak pernah didapatkan. Makanya mereka mengumumkan di tengah-tengah umat Islam, fikihnya kita mengambil fikih Syafi'i, akidahnya kita mengambil akidah ini. Bisa difahami? Lah kenapa kalian mengambil fikih dari Syafi'i? Kenapa akidahnya tidak akidah Syafi'i? Apakah Syafi'i tidak mengajarkan akidah? Apakah Syafi'i tidak mengajarkan usul dari agama? Sementara akidah itu jauh lebih penting dari fikih. Gak mungkin Syafi'i gak mengajarkan akidah. Iya, dan telah dikumpulkan oleh murid-murid Syafi'i, Muzani, akidah, beliau menulis Syarh Sunnah seperti yang saya sebutkan. Al-Barzanji menyimpulkan kitab tentang akidahnya Syafi'i. Dan dalam kitab Al-Um sendiri kita akan mendapatkan bagaimana Syafi'i berbicara tentang akidah. Kenapa akidah Syafi'i tidak kalian ambil? Karena memang akidah Syafi'i akidah Wahabi dalam tanda petik. Kan yang mengatakan Allah beristiwa di atas arasy kan akidah Wahabi kan? Menurut orang kan? Itu yang diyakini Syafi'i. Kita akan nukilkan, kita akan baca apa yang diyakini oleh Syafi'i dalam masalah ini. Apa yang dinukilkan oleh Imam Ahmad dalam masalah ini. Bisa difahami ya? Dan juga ayyuhal ikhwah, antum membaca kitab apa saja dari kitab-kitab yang mu'tabar dalam masalah bahasa, tidak ada satupun dari kamus bahasa Arab istiwa itu diartikan istaula, nggak pernah ada. Dan ini diingkari oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, diingkari oleh Al-Imam Ibnul Arabi dalam Jami' Ahkamul Quran. Beliau mengatakan tidak pernah ada di dalam bahasa Arab istiwa itu artinya istaula, nggak pernah ada. Istiwa itu artinya al-ulu wal irtifa was sa'ad wal qasd. Iya, adapun makna istiwa itu istaula enggak pernah ada dalam bahasa Arab. Silakan cari. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, disebutkan oleh Ibnu Arabi dalam Jami' Ahkamul Quran. Iya, justru yang menyebutkan istiwa dengan istaula adalah seorang laki-laki yang beragama Nasrani. Siapa namanya Ustaz? Lupa saya. Ibnu la ilaha. Ada yang ingat? Iya. Dia seorang Nasrani, dia mengatakan bahwasanya istiwa itu artinya istaula. Iya. Bagaimana kita mengambil akidah dari akidah seorang Nasrani dalam memahami sifat-sifat Allah? Nasrani dia meyakini Tuhan itu ada 3. Bagaimana kita mengambil akidah dari mereka? Faham di sini ya? Dan silakan antum baca kitab Jami' Ahkamul Quran bagaimana Ibnu Arabi mengingkari ya istiwa itu dimanai dengan istaula dalam sisi bahasa beliau membahas. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan baik-baik. Ini di antara ayat yang paling penting.
Kata Imam As-Sabuni, wa akhbar Allah subhanahu an Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Fir'aun al-la'in. Ketika Fir'aun berkata kepada Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahin Musa wa inni la'adunhu kadhiba. Masya Allah, perhatikan ayatnya baik-baik. Ketika Fir'aun berkata kepada Haman, ya Haman, bangunlah kepadaku sarhan, yaitu sesuatu agar aku bisa mencapai kepada puncak langit yang tertinggi, agar aku bisa melihat Tuhan Musa di sana. Kenapa Fir'aun mengucapkan kalimat ini? Karena dia sudah mendapatkan informasi sebelumnya Musa mengatakan Tuhannya di mana? Di langit. Jadi Fir'aun di sini maksudnya ingin ngenyek Nabi Musa, ngenyek, tahu ngenyek? Ingin ngenyek Nabi Musa. Ente buatin aku tangga supaya aku naik ke langit, aku lihat Tuhan Musa di sana, betul enggak? La'atulnuhu kadhiba, dan aku menyangka dia itu dusta. Jadi makanya para ulama menyebutkan, barang siapa yang menetapkan Allah itu berada di atas arasnya, maka dia telah berjalan dengan jalannya Nabi Musa. Dan siapa yang mengingkari tentang istiwanya Allah di atas arasnya, nah ini dia sudah. Apa kata Fir'aun? La'adhunnuhu kadhiba. Aku yakin kalau dia itu dusta, nggak benar si Musa ini. Bisa difahami? Faham ya maksud saya? Al-labib yakfil isyarah. Orang yang berakal cukup isyarah, jangan vulgar kali. Mafhum? Yang menetapkan istiwanya Allah di atas arasnya itu akidahnya Musa. Dan mengingkarinya la'adhunnuhu kadhiba. Ucapan siapa itu? Fir'aun. Apa kata Sabuni? Bukan kata saya ya, kata Sabuni. Wa inna maqala dzalik li'annahu sami'a Musa alaihissalam yadhkur anna rabbahu fis sama'. Kenapa si Fir'aun dia meminta untuk dibuatkan tangga agar bisa naik ke langit? Dikarenakan dia telah mendengar dari Musa, Tuhannya Musa itu ada di langit. Makanya dia ingin ngenyek Musa alaihissalam. Bisa difahami sisi pendalilannya? Bisa difahami ya? Taib. Alla tara ila qauli, tidaklah engkau melihat apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ucapan Fir'aun, wa inni la'adhunhu kadhiba, dan aku menyangka si Musa itu berdusta. Yakni fi qaulihi inna fi sama ilahan wa ulama'il ummah. Ya, dia mengingkari bahwasanya di langit itu ada Tuhan. Diingkari oleh Fir'aun. Hati-hati. Hati-hati. Sebagaimana tadi saya sudah singgung, hati-hati antum menamakan pohon yang ada di dalam surga dimakan oleh Nabi Adam itu pohon khuldi. Hati-hati, karena yang menamakannya siapa? Syaitan yang menamakan. Allah hanya menamakan pohon saja. Syaitan yang menamakan pohon khuldi. Jadi antum jangan sebut pohon khuldi. Jadi ikut menyebarkan mazhab syaitan. Bisa difahami ya? Taib. Di sini juga begini. Hati-hati, jangan kita benci sama Fir'aun, tapi kita berjalan di atas jalan Fir'aun. Hati-hati. Iya. Kemudian kata Imam Sabuni, wa ulama'il ummah wa ayanil a'immati min as-salaf rahimahullah lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala ala arsy wa arsyu fawqa samawatihi. Saya artikan. Iya. Wa ulama'il ummah, ulama umat, wa ayanul a'immatil salaf, dan seluruh para ulama salaf rahimahumullah, lam yakhtalifu, mereka tidak berselisih sedikit pun, fi anna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu beristiwa di atas arasnya, dan arasnya Allah itu berada di atas langit. Berarti apa kalau tidak berselisih? Ijma seluruh para ulama salaf dalam masalah ini. Bisa difahami ya ikhwah? Ya. Nah, mungkin orang-orang akan mengatakan nyan kitab ka diubah-ubah oleh Wahabi. Biasa, wajar. Ya, ketika kita mendatangkan kitab, wah, itu kitab sudah diubah-ubah. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini bukan sesuatu yang baru muncul di zaman sekarang. Dari zaman dahulu sudah apa? Sudah ada hal yang seperti ini. Sudah ada. Jadi bukan sesuatu yang mengagetkan. Paham di sini? Syaitan, iblis, tahu nggak kalau Allah itu mulia? Tahu ya? Tahu. Tahu nggak sebaik-baik jalan-jalannya Allah? Tahu. Fabi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, laqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya dari jalanmu yang lurus. Dia tahu Allah mulia, dia tahu jalan Allah adalah sebaik-baik jalan.
Cuma apa? Apakah dia terima? Belum tentu diterima. Karena hawa nafsunya itu lebih diikuti. Disebutkan di akhir Sahih Muslim, ketika sekelompok sahabat Rasulullah bertemu dengan Dajjal. Kemudian Dajjal bertanya kepada mereka beberapa soal. Di antara ditanyakan oleh Dajjal, apakah orang-orang Mekah pada waktu itu beriman kepada Muhammad di awal dakwah? Kebanyakan penduduk Mekah mereka kufur kepada Muhammad. Apa kata Dajjal? Alangkah bahagia dan senangnya mereka kalau seandainya dia beriman kepada Muhammad ini. Ini kata Dajjal. Dajjal tahu sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan. Sebab hilangnya malapetaka ketika beriman kepada Rasul. Tahu dia. Apakah dia menerimanya? Dia tidak menerima. Karena hawa tadi. Bisa difahami ya? Jadi bukan sesuatu yang baru, ini bukan sesuatu yang aneh. Demikianlah, karena yang namanya hawa, seseorang itu akan mengikuti semua keinginan hatinya. Makanya hawa itu diciptakan oleh Allah untuk kita, tetapi perlu dikontrol. Ketika hawa kita tidak dikontrol, maka seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, annallaha khalaqal bahaim uqul syahwatan bila uqul wa khalaqal malaikata uqulan bila syahwat wa khalaqa bani Adam uqulan wa syahwatan. Allah menciptakan malaikat dalam keadaan dia memiliki akal dan tidak memiliki syahwat, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang dalam keadaan memiliki syahwat dan tidak memiliki akal, dan Allah menciptakan manusia memiliki akal dan memiliki syahwat. Dan siapa yang syahwatnya itu lebih mendominasi dari hidupnya, maka dia tidak lebih mulia daripada binatang. Tapi kalau seandainya akalnya lebih mendominasi, kata Syekhul Islam, maka dia itu lebih mulia dari malaikat. Bisa difahami? Jadi syahwat, hawa nafsu kita itu perlu dikontrol. Di antara yang perlu dikontrol itu tunduk dan patuh kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Gak masuk akal, banyak kok gak masuk akal. Banyak yang masuk akal. Di antaranya apa yang Allah sebutkan tadi. Allah menciptakan langit tanpa ada tiang. Masuk akal gak? Gak masuk akal. Masuk akal nggak? Bangunan yang begitu besar yang menjadi payung bumi ini nggak ada tiang, masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Tapi itu ada di depan kita. Untuk Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Begitu juga sesuatu yang lain yang kamu tidak lihat, terkadang nggak masuk akal kamu. Disitulah kamu harus beriman. Bisa difahami? Allah menceritakan kepada kita tentang Isra dan Mi'raj. Di zaman sekarang saja nggak masuk akal seseorang berjalan dari Banda Aceh, malam hari dia ada jalan dari Banda Aceh, dia pergi ke Amerika, besok subuh sudah sampai di sini. Percaya nggak antum? Tadi maghrib dia pergi ke Amerika, subuhnya sudah sampai lagi di sini. Percaya? Nggak ada yang percaya. Ini di zaman sekarang yang sudah ada pesawat. Lah bagaimana lagi di zaman itu nggak ada pesawat, cuma ada unta. Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, Baitul Maqdis diangkat ke langit, balik lagi ke Mekah. Masuk akal nggak? Di zaman sekarang saja nggak masuk akal, apalagi di zaman itu. Itulah namanya keimanan yang harus kita imani. Akal kita nggak masuk di situ. Bagaimana kita berusaha menundukkan akal kita kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami di sini? Taib Allah Taala alam. Besok insya Allah kita sambung mungkin kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Taib Allah alam. Besok saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.